Ya, kita kembali untuk sesi ketiga dari pertemuan kita hari ini untuk mata kuliah ketahanan pangan dengan judul Pangan, Gizi, dan Ketahanan Pangan. Tadi kita sudah membahas mengenai subsistem ketahanan pangan, ya. Ini kita beralih ke subsistem yang kedua, yaitu subsistem distribusi. Nah, subsistem distribusi di sini berfungsi untuk mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Nah, di sini bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi sehingga pangan tersedia sepanjang waktu di seluruh wilayah. Kinerja subsistem distribusi ini dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana, kemudian kelembagaan dan peraturan perundangan. Nah, sebagai negara kepulauan, selain memerlukan prasarana dan sarana distribusi darat dan antar pulau yang memadai untuk mendistribusi pangan, itu diperlukan juga input produksi pangan ke seluruh pelosok wilayah yang membutuhkan. Untuk itu, penyediaan sarana dan prasarana distribusi pangan merupakan bagian dari fungsi fasilitasi pemerintah yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek efektivitas distribusi pangan sekaligus aspek efisiensi secara ekonomi. Biaya distribusi yang paling efisien ini harus menjadi acuan utama. Kenapa? Agar tidak membebani produsen maupun konsumen secara berlebihan. Untuk itu, lembaga pemasaran ini berperan menjaga kestabilan distribusi dan harga pangan. Nah, lembaga pemasaran ini juga yang menggerakkan aliran produk pangan dari sentra-sentra produksi ke sentra-sentra konsumsi, sehingga tercapai keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Nah, apabila lembaga pemasaran bekerja dengan baik, maka tidak akan terjadi fluktuasi harga terlalu besar pada musim panen maupun pada saat penceklik. Nah, pada saat banjir maupun sungai sebagai jalur distribusi mengering, ketika ombak normal maupun ombak ganas saat normal maupun saat bencana. Jadi peraturan-peraturan pemerintah daerah seperti biaya retribusi dan pungutan lainnya itu dapat mengakibatkan biaya tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi kinerja subsistem distribusi. Di samping itu, keamanan di sepanjang jalur distribusi di lokasi pemasaran maupun pada proses transaksi itu sangat mempengaruhi besarnya biaya distribusi. Nah, kemudian subsistem yang terakhir dari ketahanan pangan itu ada subsistem konsumsi. Subsistem konsumsi itu berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalan. Di samping itu, efisiensi juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pemborosan. Nah, subsistem konsumsi itu juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh atau food utility dapat berjalan dengan optimal dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian pemeliharaan sanitasi dan hygiene serta pencegahan penyakit infeksi dalam lingkungan rumah tangga. Hal tersebut dilakukan melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan menerapkan kaidah-kaidah tersebut dalam pengelolaan konsumsi. Nah, kinerja subsistem konsumsi itu tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga. Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Untuk itu, penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal. Dengan kesadaran gizi yang baik, masyarakat dapat menentukan pilihan pangan sesuai kemampuannya dengan tetap memperhatikan kuantitas, kualitas, keragaman, dan keseimbangan gizi. Dengan kesadaran gizi yang baik, masyarakat dapat meninggalkan kebiasaan serta budaya konsumsi yang kurang sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan. Jadi kesadaran yang baik ini lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkat usia dan aktivitasnya. Dalam kondisi kegagalan berfungsinya salah satu subsistem, maka pemerintah perlu melakukan tindakan intervensi. Jadi berbagai macam intervensi yang dapat dilakukan adalah yang pertama pada subsistem ketersediaan, yaitu berupa bantuan atau subsidi saprodi,
Kemudian ada kebijakan harga pangan, kebijakan impor dan ekspor, serta kebijakan cadangan pangan pemerintah. Kemudian pada subsistem distribusi, itu intervensi yang dapat dilakukan yaitu berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat, dan operasi pasar untuk pengandalian harga pangan. Kemudian ada intervensi terakhir yang perlu dilakukan yaitu intervensi pada subsistem konsumsi. Itu dapat dilakukan dengan pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan atau rawan gizi buruk, kemudian pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan. Oke, sampai di sini pertemuan kita dalam e-learning hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.